Selamat datang di mata kuliah rekreasi dan wisata olahraga air. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang bertopik konsep dan pendekatan pengembangan budaya dan pariwisata, memperbarui pengetahuan budaya dan pariwisata. Konsep pariwisata budaya. Pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang menjadikan budaya sebagai daya tarik utama, di mana di dalamnya pariwisata budaya ini wisatawan akan dipandu untuk di samping mengenali sekaligus memahami budaya dan kearifan pada komunitas lokal tersebut. Di samping itu, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan, tempat-tempat bersejarah, sekaligus museum, representasi nilai, dan sistem hidup masyarakat lokal. Baik seni pertunjukan ataupun seni lainnya, serta kuliner khas dari masyarakat asli atau masyarakat lokal yang bersangkutan. Pariwisata budaya mencakup semua aspek dalam perjalanan untuk saling mempelajari gaya hidup maupun pemikiran. Itu yang pertama, adanya upacara kelahiran, lalu contohnya tarian tradisional, lalu yang ketiga musik tradisional, perkawinan, contoh lain seperti pakaian adat, berbagai macam upacara, bangunan-bangunan sejarah, cagar budaya, dan lain sebagainya. Manusia selaku pemilik budaya sebagai identitas dari kebudayaan tertentu yang muncul dalam 3 wujud kebudayaan. Itu yang pertama, idea fak atau gagasan. Wujud kebudayaan sebagai gagasan berupa nilai-nilai, norma-norma, peraturan, kepercayaan, ide-ide, ideologi, falsafah, maupun gagasan yang tertanam di dalam akal manusia. Gagasan dalam suatu kebudayaan selalu berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem budaya. Contohnya, pola pikir atau mindset dari masyarakat setempat. Contoh lain itu seperti buku, kitab dari peninggalan kebudayaan sebelumnya. Yang kedua itu social fact atau sosial, yaitu adalah sistem sosial kebudayaan yang menunjukkan bagaimana manusia dalam suatu kebudayaan saling berinteraksi, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas manusia lainnya. Contohnya seperti upacara adat, tari tradisional, dan kebiasaan dari adat istiadat setempat. Lalu yang ketiga, artefak atau karya, segala sesuatu benda fisik yang dihasilkan dari aktivitas manusia di zaman sebelumnya, sehingga sering juga disebut dengan kebudayaan fisik. Contoh wujud kebudayaan dari sebagai artefak adalah prasasti, naskah kuno, candi, patung, alat musik daerah, dan lain sebagainya. Perkembangan pariwisata budaya berkaitan erat dengan adanya apresiasi dari masyarakat untuk secara terus-menerus menjaga dan memelihara aset budaya dan pusaka budaya. Pariwisata budaya paling tidak memiliki 4 elemen, diantaranya pariwisata itu sendiri. Yang kedua, bagaimana penggunaan aset budaya tersebut. Yang ketiga, konsumsi produk atau hasil karya. Yang keempat, wisatawan budaya itu sendiri. Pengelolaan administrasi pariwisata budaya yaitu fungsi administrasi dalam pengembangan pariwisata budaya tidak lepas dari beberapa hal, seperti yang pertama inventaris daya tarik wisatawan, lalu inventaris fasilitas untuk wisatawan. Dua hal ini dikemas dan harus dipromosikan dan pemasaran wisata untuk dapat mengenalkan budaya wisata itu sendiri agar lebih luas dan dinikmati oleh para wisatawan di luar lokasi atau agar pariwisata ini bisa menjadi berkembang lagi. Lalu, dukungan pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga memiliki peranan yang strategis, yaitu yang pertama, adanya peran kepemimpinan, yaitu berusaha mengerjakan sesuatu yang benar, segala sesuatu yang benar, di mana hal ini harus sesuai dengan visi misi daerah yang bersangkutan. Yang kedua, adanya peran manajemen yang tentunya memiliki peranan yang sama dalam meningkatkan sesuatu sesuai dengan tupoksinya secara benar dan dalam pelaksanaannya juga. Peran pemerintah dengan birokrasinya dalam pengembangan pariwisata budaya memang harus sejalan dengan visi misi daerah yang bersangkutan.
Artinya, baik pengelolaan secara birokrasi ataupun apa saja yang akan ditawarkan sebagai bagian dari situs pariwisata budaya mencerminkan identitas dan keunikan daerah tersebut. Keunikan-keunikan tersebut harus dikemas dalam bentuk yang elegan untuk menguatkan daya tarik wisatawan. Di samping itu, dalam fungsinya sebagai bagian dari manajemen perkembangan wisata budaya, harus pula memiliki daya dukung yang mumpuni dalam pelayanannya. Oleh karena itu, pelayanan dalam segala aspek akan sangat mempengaruhi intensitas wisatawan untuk berkunjung. Wisatawan dan pendekatan pelayanan publik. Sistem pelayanan yang harus dibangun dalam pengembangan wisata untuk menarik wisatawan tidak lepas daripada pemahaman dan analisis pelayanan publik. Apabila diasumsikan seperti barang dagangan, maka pariwisata sebagai jualan untuk mendatangkan pelanggan harus pula disandingkan dengan proses pelayanan yang ada di dalamnya. Karena bagaimanapun kecenderungan pelanggan untuk terus membeli di tempat tersebut bukan hanya ditentukan oleh kualitas dan kuantitas barangnya, namun lebih dari itu adalah proses kepuasan dalam bidang pelayanan yang didapatkan. Hal ini pada dasarnya berdampak pada psikologis pelanggan. Begitu juga halnya dengan wisatawan sebagai pelanggan dari objek wisata tersebut. 3 hal pokok yang harus diperhatikan yaitu kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja baik pekerja itu sendiri ataupun bagi para pelanggan. Kepuasan kerja ini merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi kedua belah pihak. Kualitas pelaksanaan pelayanan publik bagi para wisatawan adalah akumulasi dari hubungan beberapa aspek seperti bagaimana sistem pelayanan yang diberikan, kemudian bagaimana sumber daya pemberi pelayanan, strateginya bagaimana, dan ketertarikan pelanggan. Di samping itu, manajemen yang menangani pelayanan publik khususnya untuk wisatawan perlu secara berkesinambungan diberikan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang diberikan itu untuk meningkatkan wawasan, emosi, karakter pekerja, sementara pelatihan yang diberikan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan supaya lebih efektif. Contoh wisata budaya seperti tari kecak yang ada di Bali, lalu loncat batu nias yang ada di Sumatera Utara. Lalu selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Konsep dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan, termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Menurut Sumarto, yaitu bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu Tama 2002 menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, yaitu untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan, melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan dari penikmat hasilnya atau dikenal dengan genuine partisipan atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Lalu selanjutnya pengembangan pariwisata. Pariwisata dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang potensial. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, misalnya industri, pertanian, dan lain sebagainya, pariwisata ini memiliki banyak keunggulan. Di antaranya pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan waktu yang paling cepat dan metode yang paling mudah dan sederhana. Selain itu, pengembangan pariwisata akan melibatkan masyarakat sehingga banyak pihak yang menikmati manfaatnya dan juga dapat mendorong pelestarian lingkungan alam, budaya, dan sosial masyarakat. Pengembangan pariwisata dalam hal ini menawarkan cara yang tepat untuk membangun industri pendukung seperti hotel, restoran, penyewaan bus pariwisata, penyewaan perahu, industri cenderamata, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, perubahan akan bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan
dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat dan terwujudnya sebuah output. Kemudian sebaliknya, jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik, maka akan membawa dampak negatif atau kerugian bagi stakeholder maupun daerah setempat pada pariwisata yang berkembang. Pariwisata dapat menjadi sarana untuk mendukung konservasi lingkungan, situs arkeologis dan sejarah, serta arsitektur, meningkatkan kualitas lingkungan, infrastruktur yang dikembangkan untuk mendukung pariwisata, tidak merusak lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Lalu, pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas bagi masyarakat lokal. Pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat setempat, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu bentuk partisipasi masyarakat ada dua, yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Itu kegiatan di dalamnya menetapkan pasar sasaran, merumuskan strategi untuk mencapai pasar sasaran tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan pasar sasaran. Yang kedua, keterlibatan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis, peramalan terhadap kondisi lingkungan yang akan datang, lalu pengembangan alternatif, rencana dan fasilitas, dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, yaitu diantaranya, contohnya seperti wisata terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat lokal dengan memiliki potensi sebagai pariwisata. Yang kedua, dengan mendirikan atau membuat program pelatihan selam bagi para masyarakat lokal untuk meningkatkan potensi masyarakat lokal itu sendiri. Tujuan utama dari program ini yaitu mendirikan pelatihan serta pengetahuan cara menyelam yang sesuai dan benar berdasarkan standar internasional. Terima kasih.